Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membuat langsung ya. Oke, mari kita mulai saja. Pertama, kalian buka SAM dulu ya. Buka SAM terlebih dahulu. Pastikan SAM-nya yang versi terbaru ya, karena kita akan menggunakan PHP 8.2. Nyalakan Apache-nya. Kita cek dulu apakah sudah berjalan. Kita buka Chrome-nya terlebih dahulu. Chrome. Di sini saya pilih profile LPY. Seperti biasa, cek dulu http://.2 localhost-nya ya. Di sini saya akan menggunakan tab samaran karena supaya tidak ada cookie. Kalau mau memakai tab biasa boleh, tapi saya sarankan untuk memakai tab samaran. Kemudian kita buka dulu. Nah, di sini kalian ke disk C. Nah, buka folder SAM kalian, kemudian ke htdocs, buat folder yang namanya php strip mvc. Buat baru folder php mvc ya, -mvc. Foldernya masih kosong ya, masih baru. Kemudian kalian buka Visual Studio Code. Buka dulu foldernya ya. Ini di sini sebenarnya sudah saya buka, tapi kita buka saja ya dari awal. Disk C, buka ke SAM, htdocs-nya dibuka, kemudian php mvc yang tadi kita buat, pilih folder. Pertama kita buat index.php. Seperti biasa di PHP kita akan mulainya dengan tag tanda tanya PHP, kemudian echo hello world, titik koma, jangan lupa. Kemudian kita buka di browser. Untuk membukanya kalian tinggal tambahkan nama foldernya ya, localhost/phpmvc kalau di saya. Kalian bisa lihat hello world. Nah, di PHP kita bisa membuat untuk menampilkan string di PHP itu menggunakan echo ya. Hello semua. Kita refresh. Nah, sama hasilnya, hello semua. Di PHP kita juga bisa memasukkan HTML, kode HTML ke dalam file PHP kita, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Title hello world, heading 1 hello world. Kita refresh. Nah, tampilannya sama ya, titlenya juga hello world, stringnya juga hello world. Bagaimana kalau kita buat lagi yang semisalnya? Bagaimana dengan tentang about.php? Kita copy dulu semuanya dari sini. Setelah itu paste di sini, kita coba kita ganti hello nya menjadi hello about. Kemudian bikin lagi contact.php. Hello contact ya, karena filenya contact, kita tambahkan hello contact.php. About juga about, hello about. Kita coba refresh. Kita coba lihat contact.php, hello contact ya. Bagaimana dengan about.php? Hello about ya, bagus.
kita sebenarnya di sini cuma mengulang ya. Sebenarnya kita bisa ekstrak menjadi sebuah variabel. Oke, kita buka, kita tambahkan codingan PHP di sini. Untuk variabel kita bisa menggunakan tanda dolar dan nama variabelnya seperti di sini, hello about. Nah, kita bisa tambahkan ke title dan H1 nya ya, menjadi tanda tanya sama dengan nama variabelnya. Oke, dolar nama variabel, title hello about, save. Nah, kita copy aja dari sini, paste, kita ganti aja menjadi hello contact di sini, paste hello world. Oke, gimana coba hasilnya seperti apa? Oke, kita lihat hasilnya di browser, refresh, hasilnya tetap sama karena memang sama. Oke, kita coba lihat hello world masih sama di index.php nya. Gimana kalau misalnya about juga sama? Oke, sama sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita bikin sebuah link itu, sebuah link untuk apa, berpindah-pindah, jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu di kolom ini ya guys. Nah, oke, di sini ada about tuh. Nah, oke, kita buat lagi yang lain. Selain about, kita juga mau contact dan kita juga mau home, yaitu index.php. Dalam kasus ini index.php menjadi home directory, home directory lah, home index directory lah, semacam itu. Oke, kita ikuti aja. Di sini jadi kontak karena linknya menuju kontak.php. Untuk about juga menuju ke about.php. Home adalah index.php. Oke, kita paste aja semuanya. Save, paste ke sini juga sama. Oke, save. Kita coba refresh ke browser. Refresh, oke, kita lihat. Oke, berhasil. Nah, sukses jaya. Nah, di sini kita lihat perulangan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini bisa diekstrak ke dalam file yang lain menggunakan command require kalau di PHP. Sebenarnya ini sama semuanya. Kita bisa pindahkan ini ke file yang lain gitu sebenarnya mah. Oke, kita coba aja ya, kita buat file nanti. Oke, kita cut dulu, buat folder baru yang namanya nanti partials berarti sebuah bagian itu, bagian tertentu dari website itu. Kita namain navigation.php, kan menunjukkan navigation, jadi kita namain navigation karena memang tujuannya adalah navigasi. Oke, save. Kemudian gimana cara kita masukin ke sini adalah dengan require. Kita buka dulu tag PHP nya, kemudian kita require underscore dir underscore-nya ada dua ya, baik depan mau belakang, terus titik, buka string, tuh ikuti aja yang saya lakukan. Oke, navigation.php titik koma. Oke, kita coba lihat contact.php ini masih sama karena memang codingannya juga sebenarnya tujuannya sama. Oke, kita copy saja, pindahkan ke sini. Ini di sini kita tidak perlu lagi, tinggal paste saja. Di index.php juga sama, kita tidak perlu ini, kita paste lagi, save, refresh, home, about, contact, sama saja karena memang codingannya sama. Nah, oke, kita sudah merefactor ya guys. Oke, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk
menyederhanakan ini ya guys. Ini sama saja sebenarnya perulangan yang doc type HTML tuh. Ini semua itu sebenarnya masih perulangan ya guys. Di about ada, di index ada, di contact juga ada. Bagaimana kalau kita refactor lagi, kita pindahkan ke partials lagi. Oke, kita tambahkan sebuah file yang namanya general layout.php. Oke, kita paste saja. Title di sini kan ada. Oke, kita ubah dulu karena memang di dalam direktorinya. Nah, di sini kita tambahkan require. Nah, ini hapus dulu karena masih vanilla PHP. Require underscore directory titik slash partials general layout.php titik koma refresh. About masih sama karena memang sama. Kita copy, ini salah, jangan layout, contact.php, copy, paste, save, index.php juga sama, kita paste, save, refresh. Masih sama. Home, about, contact masih sama. Nice. Kita sudah merefactor sebagian dari codingan kita ya. Sebuah langkah kecil menuju langkah besar ya. General layout tuh kita sudah ekstrak sebuah layout dari banyak halaman gitu menjadi satu bagian. Jadi kita tinggal call aja gitu. Nah, sebenarnya di dalam sebuah project biasanya ada yang namanya public. Di public ini biasanya ada CSS, ada folder JavaScript gitu, untuk menyimpan file-file yang kita perlukan gitu di dalam development kita itu. Bisa juga ada aset, nanti isinya image itu gambar. Nah, biasanya dalam project itu menggunakan public untuk memisahkan yang namanya config dengan yang ditampilkan di server gitu. Nah, kita pindahkan dulu ya. Partialsnya juga dipindahkan sebenarnya. Di public ada index.php. Kita buat lagi views untuk menampung file-file yang tadi telah kita buat ya. Itu nanti masuknya dalam MVC, itu masuknya ke dalam views. Partialsnya kita pindahin juga ke views. Nggak bisa. Sepertinya ini harus cut aja views, paste di sini. Nah, kemudian ini juga pindahkan ke views. Move, contact juga sama, ke views, move, index.php sama, ke views, move. Nah, kita sudah punya folder public dan folder views. Di dalam views ada partials sama views yang telah kita buat itu, tampilan-tampilan yang kita telah buat itu. Nah, apa ini yang isinya di index.php? Kita coba cek saja, kita buat tampilkan gitu, tampilkan halaman awal root dokumen dari public folder. Kita coba cek saja ya, untuk main-main saja. Di sini kita tinggal tambahkan ppmvc /public/ hasilnya sama seperti yang kita program ya. Terus bagaimana cara kita menampilkan viewsnya kalau misalnya beda folder? Nah, kita sebenarnya bisa membuat sebuah file yang namanya ht access
di HT Access ini kita bisa tuliskan rewrite engine on untuk menyalakan rewrite engine, kemudian rewrite condition. Nah, ini berarti maknanya semua request file itu underscore file itu file name. Nah, oke. Kalau misalnya ada folder gitu, file gitu yang ada di public, oke, kita tampilkan. Kalau misalnya request filenya itu ada di public, misalnya di public ada index.php terus ada, oke, kita tampilkan. Terus kalau misalnya D itu berarti directory, kalau misalnya ada CSS atau CS folder gitu, misalnya user request ke CSS folder dan memang ada foldernya, maka kita tampilkan foldernya gitu. Nah, kita ikuti saja itu di situ. Oke, kita coba semuanya. Kalau misalnya kita coba semuanya, nanti tetap saja itu tampilannya akan sama. Harusnya kan not found, cuma itu karena semuanya di redirect langsung ke index.php, maka tampilnya tetap sama gitu. Nah, itu untuk yang rewrite rule itu untuk meredirect semua request tuh bintang oke, itu masih sama ya. Oke, kita coba yang lain, misalnya kita bereksperimen dengan vardam. Nah, vardam ini untuk menampilkan isi dari variabel yang mau kita tampilkan. Misalnya di sini tampilkan variabel server gitu. Oke, kita refresh. Itu banyak banget itu mah. Kita lihat banyak sekali option-optionnya ya. Oke, ini kita tulis menggunakan pre-tag itu supaya lebih kelihatan jelas ya. Oke, buka pre-tag, kemudian tutupnya. Oke, save, refresh. Nah, lebih mudah dibaca. Oke, di sini ada semua info-info yang penting ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah request URI ini. Di sini ada PHP MVC/public ya, sama seperti yang ada di requestan di atas ini. Walaupun kita tulis yang lain gitu, tetap hasilnya bakal menyesuaikan dengan URI yang kita tulis itu di atas, di kolom yang di atas itu, kolom pencarian. Oke, nice. Bagaimana kalau kita misalnya buat seperti ini? Oke, URI-nya adalah server tadi yang namanya itu request URI. Oke, titik koma, jangan lupa. Kemudian echo URI-nya, coba kita echo URI. Oke, nah lihat sama. Kalau kita ubah sama hasilnya ya. Kalau kita ubah lagi hasilnya tetap sama. Nah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan ini sebagai entry point, sebagai bahasanya adalah pintu bagi aplikasi website kita. Oke, jika kita buat condition jika URI-nya adalah ini. Nah, ini berarti home. Kalau home berarti index.php. Oke, kita tampilkan dari views itu index.php. Oke, require underscore dir. Oke, titik. Nah, karena sebenarnya kita di dalam folder public, berarti untuk menuju views kita harus keluar satu kali. Nah, public, oke, slash keluar dulu satu kali, slash views, baru masuk ke views, slash index.php.
Oke, kita sudah menuju index.php. Nah, oke, kita coba refresh. Nah, tampilannya masih sama. Oke, kita coba ke yang lain ya. Jadi kalau misalnya contact, di sini juga contact.php, save, refresh. Oke, kita coba ke contact/contact. Oke, kontaknya muncul. Nah, kita bisa coba ke yang lain juga ya sebenarnya. Ini jadi index.php untuk home-nya ya guys, home directory. Ini masih kepencet itunya, index.php. Kemudian atau jika URI-nya adalah, oke, sini copy aja biar lebih cepat, /phpMVC/contact. Kita buat lagi, maka require ini di copy aja, paste, indeksnya kita ubah menjadi contact.php. Kita copy aja biar cepat, paste, URI-nya adalah about. Oke, kita pilih judulnya about.php. Nah, coba kita refresh. Oke, contact, home. Oke, ini masih bekerja sama ya. About juga masih sama, masih menampilkan hello about karena memang bekerja. Nah, kalau misalnya yang lain tidak bekerja. Oke, kita lihat ke views. Nah, kita ubah ya navigationnya karena sudah tidak memakai index.php, maka kita ubah menjadi PHP MVC ya. Oke. Oh, coba kita coba dengan /about dan /contact aja, coba dulu ya. Mungkin bisa berhasil. Kita coba lihat dulu. Oke, refresh di sini. Kita ubah dulu ke home. Nah, oh iya, kita harus memakai PHP MVC ya. Berarti kita harus memakai PHP MVC sesuai dengan URI yang telah kita tentukan ya. Oke, di sini harusnya PHP MVC dulu /public. Di sini juga sama, PHP MVC /public itu sama. Ini juga PHP MVC public contact. Nah, kita coba lagi. Oke, bentar refresh dulu. Home, about, contact masih sama. Oke, bagaimana kalau misalnya kita akses? Sebenarnya di sini udah bagus ya, bagus, masih sama, about juga masih sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita rename menjadi view.php, semuanya ini di folder views menjadi view.php, supaya untuk membedakan antara yang views dan yang ada di public ya, supaya tidak bingung gitu. Nah, di sini tambahin aja view.php. Oke, di sini kelebihan ya, view.php. Di sini juga sama view.php. Oke, save, refresh lagi. Nah, masih sama, home, about, contact masih sama. Oke, nice. Oke, sebenarnya kita bisa, bagaimana kalau misalnya kita akses gitu sebuah root yang sebenarnya tidak ada catatan kita misalnya. Oke, kita acak-acakan itu, responsnya sebenarnya masih halaman kosong ya. Bagaimana kalau kita tambahkan untuk yang lain? Berarti kita tambahkan 404 yang artinya tidak
ketemu gitu. Gimana nih kalau misalnya gitu tidak ada rutenya ini. Nah, Yuri ini tuh sebenarnya rute dari aplikasi kita gitu. PPM-VC public gitu rute kita, PPM-VC public contact juga rute tuh. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan sebuah, kalau misalnya tidak ketemu gitu, kita tampilkan saja sebuah header 1 yang isinya adalah 404 found, 404 not found, yang maksudnya tidak ketemu gitu. Kita tambahkan itu. Oke, kita tulis acak-acakan, oke, 404 not found.